Halo guys, gue Jopre Motovlog dan di video kali ini gue akan membahas mengenai Honda CB150 Verza sudah modif apa saja. Di tahun 2024 gue nggak bikin ya karena gue merasa kalau modifikasinya masih kurang. Tapi di tahun 2025 gue sudah modif banyak sekali dan gue ingin menceritakan ini kepada kalian. Oke, mari kita mulai videonya. Kita mulai dari depan dulu. Seperti yang kalian bisa lihat, ini lampu bulat orinya ini sudah menggunakan biled. Jadi lampu ini menggunakan biled JTZ J2.5, ukurannya 2,5 inch. Dan ini gue tambah shroud juga, namanya shroud BMW ya. Gue juga gak ngerti kenapa namanya shroud BMW. Katanya karena mirip sih, cuma kayaknya menurut gue enggak sih. Oke, ini shroud BMW 2,5 inch ya. Terus ada devil eye-nya di dalam. Untuk hasil cahayanya, nah ini kalau baru nyala. Oh enggak deh. Oh ya itu tadi kalau nyala lampu dekat. Ini gue bisa lah gue matiin gitu. Ini devil eye-nya di dalam. Nah, itu kalau nyala lampu dekatnya. Ya gue matiin ya, sayang akinya. Itu bisa ngedim juga. Obviously. Dan sorot hasil lampunya nanti ada videonya. Ini kan ada apa? Pakai reflektor kan. Ini bukan reflektor ori dibobok, tapi reflektor aftermarket dalam tanda kutip dibobok. Jadi reflektor orinya gue simpen. Oke, terus yang di atas ini, keren. Ini pakai windshield style Versys 2,5. Ini dia dark smoke, ukurannya 4 mili. Ini tambah bracket untuk Honda Verza ya, bracket windshieldnya. Oh ya, ini nanti gue kasih di deskripsi ya, belinya di mana dan harganya berapa. Harga bisa variatif ya, karena gue belinya tuh udah lama banget, ada yang di tahun 2021, 2022, 2023 gitu, dan akhirnya jadilah motor ini sekarang gitu. Jadi mungkin harga akan variatif nanti ya. Maksudnya di deskripsi gue akan tulis harganya itu di tahun segitu. Mungkin sekarang udah agak beda ya, penyesuaian harga gitu. Ya, lihat aja lah nanti ya. Untuk lampu sennya juga sudah LED. Nah, hazardnya. Nah, ini lampu sen sudah LED juga, dan untuk apa, mika lampu sennya udah dikasih warna orange. Lupa nama orange-nya apa, tapi kalian bisa pakai pilok gitu, diwarnain warna orange. Untuk di bagian stang ya, bagian kemudi, ini ada handguard. Handguardnya merek Rhino Guard. Gue beli di Teres Baker Shop di Jagakarsa, Jakarta Selatan. Dulu tuh harganya 400 ya, 400.000. Gua nggak tahu sekarang berapa ya. Cuma ya kalian bisa tanyakan ke dia. Dan untuk spion ini menggunakan spion merek GMA series product. Dia ini tipe Nemo 1007. Ini harganya sekitar 115.000. Di bagian kaki-kaki bagian depan ini ada lampu sen juga tambahan. Toko yang jual ini Twistic Custom Parts ya, gue lupa nama persisnya. Harganya 200-an ribu gitu. Nanti gue kasih link ya. Terus bannya ini pakai Corsa Platinum Cross S. Harganya dia depan belakangnya sama ya. Ini untuk depannya itu ukuran 100/80 ring 17. Untuk yang belakang 120/80 ring 17. Jadi totalnya depan belakang harganya itu sejutaan. Lupa persisnya di berapa ya. Itu dia ada jual di Rumah Ban Motor. Untuk disc brake-nya, ini piringannya pakai VND
Dia ini sebenarnya di judulnya dia bilang ini floating ya, tapi sebenarnya bukan, ini semi floating, ukuran 320 mm, sudah PNP untuk Mega Pro Verza. Harganya itu 500 ribuan. Untuk disc brake ya gue menggunakan RCB series. Harganya 500 ribuan juga ya. Dan ini pakai kabel remnya TDR black carbon, dia yang 76 cm. Karena kalau kepanjangan, kalau di atas itu ya kan 96 cm ya kalau nggak salah, itu kepanjangan banget tuh ribet. Jadi gak enak dilihat dan mempengaruhi performa pengereman. Ini lampu Duromoto X5, dia 100 watt ya, totalnya 100 watt. Ini harganya lumayan. Dia 1,2 juta. Gue beli dan pasang di Kus Helmet. Terus lanjut lagi, ini ada crash bar. Crash barnya ini custom di Sagalaya Motoshop, dia ada di Bandung. Harga di tahun 2021 harganya 1 juta. Karena gue udah upgrade pengereman di bagian bawah, maka tentu saja kalian harus upgrade ini gitu. Kalau nggak lu dimarahin. Gue pernah dimarahin gitu. Walaupun gue nggak ngerti kenapa harus dimarahin gitu, tinggal kasih tahu aja sebenarnya. Jadi kalau mau upgrade disc brake, upgrade cakram, kalian harus upgrade master remnya juga. Jadi master remnya gue menggunakan master rem R25 ya, nih, sama handle-nya juga. Kalian bisa dapatkan ini di harga 200 hingga 300 ribuan ya, tergantung kondisi, tergantung yang jual. Oke. Lanjut lagi, ini ada phone holder Motowolf. Harganya di online sekitar 200 ribuan ya. Ini sebenarnya buat kamera depan doang ya, nggak perlu sebenarnya, dari Motowolf. Cuma ya gue udah lama nggak pakai kamera depan, nggak tahu gue, jadi mau pakai buat apa. Ini sebenarnya ada voltmeter tapi dia rusak, gue nggak tahu kenapa, kabelnya ketarik gitu. Tapi ya udahlah, udah nggak pakai lagi. Di saklar kanan ada saklarnya R15 ya. Ini cutoff-nya engine cutoff-nya berfungsi, hazardnya berfungsi, starter berfungsi. Terus untuk hand grip gue masih menggunakan Hayadesu. Walaupun sebenarnya ini harusnya ganti ya. Untuk saklar kiri ada ini saklar Fiction. Jadi ini saklar kiri kanan ada Yamaha sebenarnya. Saklar Fiction ini jadi itu ada pas beamnya, terus bisa nyalain lampu jauh, lampu dekat, matiin gitu, sama ada sen, ada klakson, ada ini buat aktifin lampu jauhnya. Ini udah PNP Verza ya, jadi kalau mau beli buat Verza harus yang udah PNP ya. Ada indikator giginya custom ini, jadi nunjukin gigi 1, 2, 3 dan seterusnya. Oke. Untuk tank grip ya, tank gripnya ini dari Hayadesu, udah paketan ini. Totalnya ini baru nih, ini gue baru beli, totalnya itu 180.000. Lumayan, tapi ya udahlah. Untuk bagian jok ini udah nambah busa, ini udah ganti sarung jok juga, MB-Tech. Untuk bagian belakang kalian bisa lihat gue menggunakan triple box ya. Ini sorry mic-nya gue tutup karena anginnya gede banget. Ini triple box ya, kita mulai dari top box dulu. Top boxnya menggunakan GVE 43 NTL. Jadi bukan yang ADV, yang ada semacam bracketnya buat sarungnya gitu. Ini ukurannya 43 liter, muat helm full face yang bulat ya, kayak RSV sama Zeus gua. Terus Zeus dijual beda. Itu kalau yang bulat kayak gitu 2 bisa masuk. Tapi kalau helmnya kayak LS2 gua yang ini, nah seganggu. Kalau helmnya kayak gini nggak bisa, tetap cuma 1 jadinya. Tapi ya oke lah gitu. Nih gue jadi bisa taruh helm di sini. Oke, ya bracketnya dulu deh. Bracketnya pakai punya Kucai untuk Honda Verza. Harganya lupa, 150-an.
maybe. Gue belinya di Sagalaya Motoshop, kalian bisa cek nanti. Untuk sideboxnya gue beli second. Ini ini Givi E21 21 liter, kiri kanan beli second. Tergantung yang jual sebenarnya, tapi lu bisa dapat di harga 700 hingga 800 ribu. Dan ini kuat sekali ya, ini udah kesenggol motor. Ingat motor Beat yang waktu itu? Gue tidak melihat lecetnya di sebelah kiri, enggak. Terus udah kesenggol orang di jalan lah secara tidak sengaja ya, bukan sengaja. Nggak sengaja, jadi ya udah gue biarin aja, nggak apa-apa. Tapi ya ini minim banget gitu loh, lu nggak akan terlalu lihat gitu. Jadi ini strong banget. Terus gue nambah mata kucing ya. Ini berfungsi sebagai sen juga. Itu nyala kan. Ini juga ada lampu rem, lampu sennya juga ditaruh di bracket box. Lampu remnya sudah LED ya. Oke, untuk lampu remnya sudah LED. Terus untuk ini bracket side box ya, gue pakai SB2000 Okal karena yang ori mahal. Jujur-jujuran aja ya. Ini apa ya? Spak berkolong. Pakai punya Bison, punya Yamaha Bison ya. Lu bisa dapet ya harga 50 ribuan lah, kurang lebih. Terus gua ada tambahan mudguard. Dan untuk rantai dan gearset sudah menggunakan Triple S untuk ukurannya ori standarnya. Oh ya. Tambah lagi untuk standarnya, gua sudah menggunakan standar CB150X. Karena ban ini udah jadi lebih gede ya, otomatis tuh jadi lebih tinggi motornya gitu. Jadi mau nggak mau gue ganti standar yang lebih gede. Kalau gue pakai standar orinya miring ke kiri. Klakson, where is the klakson? Oke, ini klaksonnya. Klaksonnya pakai punya flasher. Harganya lupa. Pasangnya di Jodi Motor. Ini berisik nih, jadi gue tonton aja. Dah berisik. Pada akhirnya kalian boleh menjadikan ini sebagai referensi ya, tapi sesuaikan dengan kondisi kalian, apa yang terjadi lah di kehidupan kalian, kondisi finansial, kondisi keluarga, segala macam ya, kondisi hubungan. Nah itu terserah kalian mau modif itu langsung jadi kayak gini. Tapi ya perlu diingat ya, ini kan nanti kan gue tulis ya harganya itu di deskripsi. Kalau menurut gue sih jangan langsung jadi gitu, langsung jadi kayak gini gitu. Pelan-pelan aja, nyicil pelan-pelan gitu. Itu lebih puas kalau menurut gue. Dan kalau kalian ada perlu sama duit kalian deh, jadi duit saya itu bisa kepake untuk keperluan yang lain. Jadi ya saran gue, modif lah dengan bijak ya. Nggak perlu langsung jadi kayak gini. Nyicil pun juga nggak masalah. Maksudnya nyicil tuh apa ya? Nyicil modifikasinya gitu. Jangan sampai nyicil beli parts ininya gitu, karena ya keperluan kalian kan beda gitu. Sorry kalau gue kelihatan agak lemes ya. Ini gue pakai masker bukan karena sakit, tapi karena memang di akhir 2025 ini tuh memang agak berat lah gitu kehidupan. Dan gue pun nggak tahu kalian tuh apa yang terjadi di kehidupan kalian gitu. Tapi ya gue harap kalian baik-baik saja. Kerjaan kalian juga baik-baik saja, hubungan kalian dengan keluarga, dengan teman, dengan pacar juga baik-baik saja, dan tidak kekurangan satu apapun. Kepada yang merayakan Natal, selamat hari Natal. Dan karena video ini akan tayang menjelang tahun baru, jadi gue juga mengucapkan selamat tahun baru untuk kalian. Semoga liburan kalian menyenangkan
Dan semoga di tahun 2026 kita akan bangkit kembali dan dapat menjalani kehidupan kita dengan lebih baik lagi dari tahun 2025. Gue belum mengucapkan ini secara resmi ya di YouTube gitu, tapi gue yang mengucapkan terima kasih kepada kalian yang sudah nge-follow gue sehingga kita sekarang ada di 10.000 subscriber. Dan mungkin untuk followers di Instagram ya yang mungkin nonton di sini, terima kasih juga untuk 10.000 followersnya ya. Itu aja dari gue Joe Pramoto Vlog, pamit undur diri. Sampai jumpa di 2026. Bye-bye.